Halo teman-teman, welcome to my channel. Kenalin, nama aku Jessica Sihite. Aku dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 1251483, kelas praktikum, algoritma dan struktur data, RD. Happy watching guys! Baiklah teman-teman, kali ini aku akan mengerjakan dan membahas tugas ASD praktikum RD yang telah dipersiapkan oleh kakak-kakak Asprak. Nah, yang pertama adalah tugas untuk membuat rekap nilai mahasiswa, di mana nantinya akan mencakup materi struct, fungsi, dan pass by value. Oke, langsung aja kita ketentuan ke tugasnya. Nah, di sini, program ini akan membuat rekapan nilai akhir 5 mahasiswa dan data tiap mahasiswa itu bakal nanti aku simpan menggunakan struct ya, yang ini yang udah disiapin. Dimana dalam struct-nya itu ada string name, string nama, float nilai tugas, float nilai UTS, float nilai UAS. Dan ada input data 5 mahasiswa yang akan dapat dimasukkan. Di mana input data mahasiswa itu akan dimasukkan menggunakan array dan dipanggil menggunakan loop for. Nah, setiap data mahasiswa itu akan masuk ke array of struct mahasiswanya. Nanti aku akan membuat dua fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi hitung NA dan get grade. Kenapa sih aku buat fungsi nggak kerjain dalam inmain-nya? Karena di sini dibilang guys bahwa semua perhitungan itu wajib melalui subprogram, tidak boleh dihitung langsung di main. Sehingga aku bakal ngebuat dua fungsi, hitung NA dan get grade untuk setiap elemen array-nya. Dan nanti aku akan tampilkan hasilnya dalam bentuk tabel. NIM, nama, nilai akhir, dan juga grade-nya. Oke, langsung aja kita ke codingnya. Baiklah teman-teman, berikut adalah program 1 yang udah saya kerjakan dan udah bisa di running tanpa error. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas program 1 ini. Program 1 ini dimulai dari adalah program pengerjaan dari tugas sistem rekap nilai mahasiswa tadi ya teman-teman. Dimana pertama itu kita harus bikin kamus include IOStream. Yang ini berguna buat input outputnya, jadi bisa pakai cin dan count, biar bisa pakai cin dan count. Nah, boleh. Nah, di IOmanip ini dia tuh buat karena kita mau outputnya bentuk tabel, jadi kita mau tampilan outputnya itu berapi, biar kita itu bisa pakai set way, nantinya ada fixed, ada set pression, supaya outputnya rapi tabel. Nah, ada juga include stringnya, di mana include string ini buat supaya kita bisa pakai string buat name dan namanya untuk fungsi string. Boleh ya. Nah, dan std ini supaya kita nggak usah perlu nih teman-teman buat nulis std berkali-kali. Jadi kayak nggak perlu nulis std .2.2 count. Jadi kayak kita cukup std. Jadi pokoknya lebih singkat lah kodenya nanti. Nah, pertama kita itu akan ngebuat struct mahasiswa ya. Ini struct mahasiswa ini kita buat sebagai wadah datanya yang kita dengan nama mahasiswa. Dengan nama datanya itu adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa di sini itu adalah nama dari struct-nya ini, nama dari wadahnya. Yang di dalamnya itu ada NIM dengan tipe data string karena dia itu berupa kata, ada juga nama berupa kata jadi dengan tipe data string. Sebenarnya teman-teman, NIM ini bisa aja kita bikin jadi string, bisa juga integer. Cuman untuk angka yang lebih panjang itu emang disarankan buat string ya teman-teman, biar kita nggak overflow. Nah, ada juga float nilai tugas, ada juga nilai UTS dengan tipe data float dan float nilai UAS. Kenapa kita pakai float? Karena biasanya nilai itu pakai desimal, jadi biar nanti bisa terbaca teman-teman. Jadi pokoknya tiap mahasiswa itu nanti udah punya data satu paket lengkap ini. Jadi satu mahasiswa udah punya NIM, udah punya nama, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS juga. Nah,
di sini ada fungsi nilai hitung akhir. Ini tuh jadi uh, ini adalah fungsi pertama buat hitung nilai akhirnya. Nah, di dalam ini ada fungsi buat ngitung nilai akhir yang ada parameternya itu adalah tugas, ada parameter UTS, ada parameter UAS. Semuanya dikirim itu by value. Jadi kayak salinan gitu loh, bukan nilai aslinya. Sesuai aturan tugas kita tadi nggak bisa pakai by reference. Ini by value. Nah, lalu sesuai slide tadi ya, rumusnya itu kan tugas itu 30%, UTS 30%, UAS 40%. Makanya kita kali dengan 0,30 F. Ini apa sih, Kak? Ini itu float. Float ya. 0,30 F dan lain-lain. Nah, itu float teman-teman. Biar hitungnya tuh kayak presisi float gitu loh. Nah, di return ini dia tuh bakal mengembalikan nilai hitungan tadi. Dia bakal ngasih nilai hitungannya tadi dikirim balik gitu. Nah, yang kedua, ini di sini adalah string get grade. Ini adalah fungsi kedua. Ya, dimana fungsinya itu ngenerima NA, terus bakal dicek melalui percabangan yang udah kita buat. Jika nilainya lebih besar sama dengan 85, maka grade-nya A. Jika nilainya lebih besar sama dengan 75, returnnya B, grade-nya. Jika nilainya lebih besar sama dengan 60, returnnya C. Jika nilainya lebih besar sama dengan 50, returnnya D. Jika nilainya tidak memenuhi dari keempat ini, maka nilainya return E. Nah, baliknya string karena output huruf grade. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke in main-nya. Main ini tuh kayak titik mulai program. Ibaratkan main ini adalah titik mulai program, dan mahasiswa MHS 5 ini tuh artinya kita bikin array berisi 5 data mahasiswa yang bakal yang kita isi dengan ini struct mahasiswanya. Jadi isi dari setiap mahasiswa yang di sini 5 biji, satu orang itu punya ini, punya NIM, punya nama, punya nilai tugas, nilai UTS, dan UAS. Nah, kita bakal isi input array mahasiswa. Kita bakal isi loopnya itu dari integer. Kenapa kita pakai integer? Karena nanti kita ngisinya itu datanya itu berupa integer di i-nya ini. Kita inisialisasikan i-nya itu berupa integer. Nah, dia itu bakal ngemulai loop itu dari i sama dengan 0, terus sampai i-nya itu 4. Karena i-nya itu di bawah dari 5, maka i-nya itu akan berhenti di 4, sehingga totalnya itu 5 kali. I0 ini i sama, berarti dia itu 0, 1, 2, 3, 4 gitu, teman-teman. Nah, di dalam loop ini dia itu bakal nampilin ini data mahasiswa ya. Dia bakal nampilin data mahasiswa kenapa kita pakai i plus 1? Jadi nanti data mahasiswa ke i tambah 1, misalnya ya 1, yang pertama ke 1 kan 0 kan, tadi 0 tambah 1 1, baru 1 tambah 1 2. Jadi nanti dia bakal berurutan urutan mahasiswanya itu, sehingga user itu tahu lagi ngisi yang mana. I tambah 1 ini tuh berfungsi buat tampil 1 sampai 5 biar dia tuh nggak 0 sampai 4, karena kalau ininya nggak kita tambah 1, nanti mahasiswa pertama itu bakal diinisialisasikan jadi data mahasiswa ke 0, kan agak kurang ini afdol gitu kan. Nah, di sini itu tuh minta NIM. Di sini tuh fungsinya minta NIM. Minta NIM baru disimpan ke MHS INIM sesuai indeks mahasiswa ke I-nya. Lalu di bawah ini akan ada buat minta nama dari user,
minta inputan nama dari user, tapi karena Chin-nya itu cuman baca satu kata, jadi kalau nama ada spasi bakal kepotong. Misal Budi Santoso kebaca Budi Budi doang. Makanya kamu nanti di sini programnya bakal kayak nulis satu kata doang gitu namanya. Misalnya Dewi Sartika, inputnya Dewi aja gitu. Lalu teman-teman, di sini dicetak output table ini, rekap nilai mahasiswa ini buat ngecetak judulnya. Rekap nilai mahasiswa ini buat ngecetak judul dari tabelnya. Dimana ini tuh kita itu inilah tadi fungsi ayumanipnya. Kenapa kita gunakan ini? Supaya header tabelnya itu lebih rapi. Left-nya itu nanti left itu maksudnya di sini artinya rata kiri. Set W12 ini maksudnya kolomnya lebarnya 12 karakternya. Jadi rapi dan sejajar sehingga nanti NIM baru itu nama, baru itu nilai akhir itu dibuat dalam bentuk kolom, teman-teman. Nah, kalau ini tuh sebagai garis pemisah aja ya teman-teman, dibikinnya supaya kayak enak dilihat. Lalu, kita lakukan lagi loop untuk 5 mahasiswa, biar diproses dan dicetak di sini. Jadi, for in I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus naik terus, itu buat loop 5 mahasiswa yang bakal dicetak. Nah, adapun float NA ini teman-teman, float NA ini tuh buat kayak aturan gitu loh. Kalau di sini tuh nggak dihitung langsung di main, tapi dia tuh kayak kita bakal panggil fungsi hitung NA tadi, masukinlah variabel-variabelnya itu. Jadi yang bakal disimpan di NA. Jadi ini teman-teman ketentuan tugas kita tadi bahwa kita nggak boleh menghitung di inmain. Nanti semua yang di atas tadi tuh bakal kita panggil di sini, bukan menghitung ya. Jadi fungsi float NA ini bukan menghitung di sini tapi manggil. Kayak panggil fungsi hitung NA-nya, bukan menghitung-hitung NA di sini gitu teman-teman. Nah, di sini ada juga string get ini. Setelah ada NA-nya, kita panggil juga grade-nya buat dapetin nilai grade-nya tadi yang bakal disimpan di grade. Nah, terakhir itu kita bakal cetak bagian tabelnya ini. Kita bakal cetak lagi bagian tabelnya ini per mahasiswa. Nah, fixed separation ini buat bikin NA-nya itu tampil satu angka di belakang koma, misalnya kayak gini. 82,5 gitu, 72,4. Nah, dan yang terakhir itu return 0 itu artinya program normal. Program jalan dengan normal. Oke, teman-teman. Jadi coba kita running ya. Data mahasiswa ke-1. Ini bakal kita lakukan 5 kali teman-teman. Setiap mahasiswa bakal punya NIM kayak tadi ya. NIM-nya misalnya 125.1483. Namanya JJ. Nilai tugas 100. Nilai UTS 100. Nilai UAS 100. Wis, amin. Nah, data mahasiswa kedua 125.1475. Namanya mungkin Lala. Nilainya 90 tugas, 90 UTS, 90 UAS. Nah, data mahasiswa ketiga mungkin 125.1460. Namanya mungkin Cici. Nilainya 80 tugas, UTS 80, UAS juga 80. Data mahasiswa keempat mungkin NIM-nya 125.1412. Namanya itu Dito. Duto. Nah, nilainya mungkin tugas 100. UTS 90. UAS-nya 95. Data mahasiswa kelima mungkin
NIM-nya 125.1425. Namanya itu mungkin Siva. Nilai tugasnya 100, nilai UTS-nya 98, nilai UAS-nya 99. Nah, dia bakal ngelampirin output seperti ini, teman-teman. Nah, ini kenapa dia bisa rapi? Karena kita tadi pakai Ayomanip tadi yang ada setway-nya. Baiklah, selesai untuk program pertama. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut pada tugas kedua, yaitu penggajian karyawan, di mana materinya mencakup struct sebagai parameter, fungsi return struct, prosedur, dan tidak ada parsing by reference yang termaksud dalam tugas itu. Nah, di sini di program ini kita bakal ngebuat untuk menghitung dan nampilin nanti slip gaji karyawan. Seorang karyawan, di mana data karyawan itu disimpan menggunakan struct karyawan. Ini teman-teman, disimpan menggunakan struct karyawan yang berisi ID, nama, jabatan, gaji pokok, dan jam lemburnya. Lalu program ini akan menggunakan beberapa subprogram seperti mungkin nanti fungsi input karyawan, lalu nih, seperti fungsi input karyawan, untuk masukkan data karyawannya, baru tuh fungsi hitung tunjangan, buat ngitung tunjangan. Lalu itu ini, untuk fungsi hitung lembur, buat ngitung upah lembur, dan prosedur buat cetak slip gajinya nanti. Nah, yang ini teman-teman. Nah, semua perhitungan ini bakal dilakukan dalam subprogram sesuai ketentuan tugas, di mana dia itu tidak boleh menghitung apapun langsung di dalam main, sehingga nanti kita bakal manggil-manggil fungsi inputnya tadi, fungsi perhitungan dan prosedur buat ngecetak hasilnya. Oke, langsung aja kita ngoding. Oke teman-teman, jadi di sini seperti biasa kita bakal mulai dari definisiin kamusnya dulu ya. Include IOStream di sini kita gunakan supaya bisa pakai count kayak seperti yang tadi ya. Include string ini buat bisa masukin string nama dan jabatan. Lalu ada juga Ayomanip buat ngatur format outputnya biar rapi, dan std itu biar kita nggak perlu std berkali-kali. Nah, di sini ada struct karyawan teman-teman yang udah isinya ID, nama, jabatan, gaji pokok, dan juga jam lembur. Jadi struct karyawan ini seperti wadah bernama karyawan. Nah, kita boleh definisiin seperti itu kok. Yang di dalamnya itu ada string ID, string nama, string jabatan, string double gaji pokok, jam lembur. Nah, teman-teman, lalu ya, kita mulai masuk ke dalam fungsi yang pertama, yaitu input data karyawannya. Di sini fungsinya itu buat ngembaliin struct karyawannya. Artinya fungsi itu bakal menghasilkan satu data karyawan. Memuat variabel K yang bertipe karyawan buat nyimpan inputnya nanti. Nah, ini bagian ini teman-teman nanti bakal digunakan user buat input data karyawan dari usernya. Misalnya ID-nya, namanya, jabatannya, gaji pokoknya, jam lemburnya bakal diinput di sini teman-teman, yang bakal disimpan semuanya ke variabel K. Nah, adapun return K di sini berfungsi buat ngembaliin nilai struct-nya karyawan yang udah diisi datanya tadi sama si user. Nah, lalu kita lanjut nih teman-teman ke fungsi yang kedua, yaitu hitung tunjangan. Fungsi ini double hitung tunjangan karyawan K. Fungsi ini buat nerima struct karyawannya sebagai parameter by value teman-teman. Buat nerima struct karyawan sebagai parameter by value. Boleh teman-teman, karena di sini kita diharuskan pakai by value, tidak boleh pakai reference. Nah, fungsinya ini buat menghitung tunjangan berdasarkan jabatan. Misalnya, jika jabatannya sebagai manajer, tunjangannya itu
20%. Tahu kan teman-teman tadi kenapa kita pakai 0 kali 20 ini supaya didefinisikan sebagai ini, sebagai float persenannya. Nah, misal jabatannya itu staff, maka dia dapat tunjangan 10% dari gaji pokoknya. Lalu ketika dia bukan manajer dan staff, berarti gaji pokoknya itu dapat tunjangan 5% saja. Nah, yang ketiga kita masuk ke fungsi hitung lemburnya teman-teman. Di mana di situ ada double hitung lembur. Nama fungsinya adalah hitung lembur yang ini. Nah, yang bakal menghitung upah lemburnya teman-teman. Rumusnya itu upah lembur upah lembur, di rumusnya upah lembur itu tadi bakal nge-return jam lemburnya dikali sama gaji pokok yang udah dibagi dengan 160. Nah, upah lembur itu jadi kita bisa definisiin begini teman-teman. Upah lembur itu sama dengan jam lembur dikali gaji pokok dibagi 160. Jadi 160 ini dianggap sebagai jumlah kerja jam kerja normal per bulannya. Nah, sekarang kita mau ngecetak slip gajinya tadi teman-teman. Kita boleh pakai prosedur void, ya kan? Prosedur void yaitu cetak slip. Dimana ini adalah prosedur bukan fungsi karena dia tuh nggak kembali nilai, jadi dia tuh hanya menampilkan slip gajinya gitu teman-teman. Di sini ada double total, ada sama dengan K gaji ditambah tunjangan ditambah lembur, yaitu untuk menghitung total gajinya, yaitu total sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah lembur. Nah, adapun fungsi dari count fix set present null ini supaya angkanya itu nggak muncul dalam bentuk saintifik yang kayak gini teman-teman, yang kayak 1E tambah 06. Jadi kayak angkanya itu muncul nanti bulat, bagus gitu teman-teman. Jadi kita pakai ini yang dimana set present null ini kita panggil tadi itu fungsi dari ayomanip tadi teman-teman, ayomanip yang ini. Nah, kita cetak slip gajinya. Pertama, pokoknya semua yang udah kita input dan dari hasil perhitungannya bakal ditampilkan di sini. ID-nya dipanggil ID-nya, count nama panggil namanya, count jabatan panggil jabatannya, count gaji pokok panggil gaji pokok tadi, count tunjangan panggil tunjangan itu, count lembur panggil tunjangan itu, count lembur panggil lembur itu, dan total gajinya. Total gaji ini bakal nampilin total gaji yang udah dihitung tadi, yang ini gaji pokok ditambah tunjangan ditambah lembur. Nah, adapun fungsi main yaitu untuk sebagai titik awal program jalan. Titik awalnya program jalan. Nah, di mana di dalamnya itu ada karyawan pegawai yaitu memuat variabel pegawai yang bertipe struct pegawai. Nah, adapun pegawai sama dengan fungsi pegawai sama dengan input karyawan, itu buat manggil fungsi input karyawannya buat ngisi si pegawainya. Jadi, ini teman saya tulis ya. Ini fungsi ini buat ngisi data pegawainya. Nah, di double tunjangan ini buat ngitung tunjangannya. Buat hitung tunjangannya. Nah, di sini bakal ada fungsi buat ngitung lembur yang ini. Double lembur, hitung lembur pegawai buat hitung lemburnya. Nah, lalu yang terakhir adalah cetak slip. Kenapa di sini kita panggil pegawai tunjangan dan lembur? Ini buat ngebuktiin bahwa program kita ini bukan pakai by reference tapi by value. Jadi semua fungsi itu dipanggil di sini. Di cetak slip ini dipanggil pegawai tadi, tunjangan tadi, lembur tadi. Jadi kita itu terbukti teman-teman bukan make reference tapi tandanya kita pakai by value. Nah, return number ini ya seperti yang kita tahu, program selesai berjalan dengan normal. Begitu teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita running programnya. Misalnya ID-nya adalah K001 deh. ID perusahaan. Terus namanya JC. Jabatannya manajer. Amin. Gaji pokoknya itu misalnya 8 juta ya. Bolehlah, bolehlah. Amin. Nah, jam lemburnya misalnya 10 jam. Nah, keluar deh ID K01 JJ, jabatan manajer, gaji pokok 8 juta, tunjangannya 400.000, lemburnya itu 500.000. Jadi total gajinya berapa nih teman-teman? 8.900.000 rupiah. Ini. Oke. Tugas 2 selesai. Oke, next kita lanjut ke tugas 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke tugas 3 yaitu sistem kasir pembelian, di mana materinya mencakup struct array, fungsi, prosedur, akumulasi, dan tidak ada terkandung passing by reference di dalam fungsi tersebut. Cuman passing by value ya bolehnya. Nah, adapun soalnya ini adalah program ini bakal mengesimulasikan sistem kasir sederhana gitu yang ngelola pembelian beberapa item barang. Jadi nanti data setiap barang itu disimpan pakai ini, struct pembelian. Yang ini teman-teman. Nanti barang yang dibeli itu disimpan di sini yang berisi kode barang, berisi nama, berisi harga, dan juga jumlah beli. Program ini menggunakan array of struct untuk menyimpan beberapa item yang dibeli. Kemudian terdapat beberapa subprogram yaitu fungsi hitung subtotal buat ngitung harga total per itemnya, fungsi hitung diskon buat hitung diskon berdasarkan jumlah beli, dan fungsi hitung total untuk ngitung total setelah diskon serta prosedur cetak itemnya nanti teman-teman. Yang ini. Nah, ada struktur pembelian, ada double hitung total, ada double hitung diskon, ada double hitung total. Ini buat cetak itemnya, dan nanti ada yang struct buat cetak item ini buat nampilin detail tiap itemnya. Nah, di dalam main ini teman-teman, di dalam main ini nanti program meminta jumlah item yang dibeli. Nanti dimasukkanlah melakukan loop untuk menghitung data setiap barangnya. Manggil fungsi perhitungan tadi itu, lalu dicetaklah detail itemnya dan diakumulasikan total belanja ke dalam variabelnya nanti, variabel grand total misalnya. Nah, setelah semua item diproses, maka bakal ada ditampilkan grand total atau kayak total akhirnya gitu, total akhir barang yang dibeli pembeliannya gitu teman-teman. Oke, lanjut aja kita ke codingnya. Oke teman-teman, berikut program 3, tugas 3 yang telah saya buat, dan kita akan belajar bareng-bareng memahami alur dari program ini. Nah, include IOStream di sini berfungsi di sini seperti tadi, buat input output. Jadi dan shotnya itu bisa masuk ke sini, ke include IOStream-nya. Nah, string itu supaya kita bisa pakai teks berupa kode barang, nama barang, itu bakal kita inisialisasikan semuanya kita deklarasikan dengan tipe data string. Dan using namespace std ini biar kita nggak pakai std berkali-kali teman-teman. Nah, adapun di sini struct pembelian, di sini tuh kita bikin struct-nya bernama pembelian. Nama struct-nya pembelian. Nah, nama struct-nya pembelian yang digunakan buat nyimpan data barang yang akan dibeli ini teman-teman. Di dalam struct ini terdapat string kode, ada string nama buat nyimpan nama barang, harga barang, double harga buat nyimpan harga barang, jumlah beli buat nyimpan jumlah barang yang dibeli. Dengan struct ini, semua data barang bisa disimpan di satu variabel. Nah, kita mulai masuk ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi hitung subtotal atau struct pass by value. Fungsi ini bernama struct pembelian gitu. Kayak fungsi ini namanya itu
struk pembelian sebagai parameternya. Nah, fungsi ini adalah fungsi buat ngitung subtotalnya teman-teman, harga barangnya. Jadi kayak harga barang bakal dikali sama jumlah yang dibeli sama barang itu. Misalnya 5.000, barangnya 2 berarti 10.000 gitu teman-teman. Yang akan dikembalikan dengan return. Nah, kedua ada fungsi hitung diskon. Fungsi hitung diskon ini buat ngitung diskon berdasarkan jumlah beli barang. Aturannya, jika jumlah belinya lebih dari 10, maka jika jumlah belinya lebih dari 10 bakal nerima diskon 15%. Nah, namun jika jumlah belinya 5 sampai 9 diskonnya bisa 10% saja. Nah, namun terakhir nih, jika tidak ada memenuhi dari kedua ini, nih, berarti diskonnya nggak ada teman-teman, tidak ada diskon. Gitu teman-teman. Nah, jadi coba kita bikin di sini ya. 15% 10 ini 0. 0% jika nggak beli di atas 5 sampai 10 gitu. Nah, boleh. Nah, yang ketiga itu ada fungsi hitung total, di mana fungsi ini buat ngitung total harga setelah diskonnya. Rumusnya itu di sini teman-teman. Hitung total sama dengan subtotal rumus ini, hitung total ini kalau dijalanin bakal ngeluarin subtotal yang tadi, jumlah dikali harga dikurang diskon yang udah diperoleh. Makanya nilai total itu bakal dikembalikan dengan fungsi ini. Oke, sekarang adalah kita gunakan prosedur cetak item. Yang ini. Nah, ini. Karena tidak mengembalikan nilai, prosedur ini bakal nampilin detail pembelian barang ke layar. Output yang ditampilkan itu meliputin ini, kode barangnya, harga barangnya, nama barangnya, jumlahnya, diskonnya, pembelian, totalnya. Nah, semuanya bakal detail di situ teman-teman. Fungsi main. Di sini di main ini adalah titik awal program ini dijalankan, di mana program ini bakal minta usir buat masukkan jumlah itemmu, masukkan jumlah item yang akan dibeli. Jadi di sini kenapa saya pakai percabangan ini, supaya sebagai kayak pengaman input gitu loh, supaya jumlah item itu nggak kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 kan nggak mungkin kan ada barang yang minus gitu kan. Dan supaya dia itu nggak lebih dari 100 dan dia bisa jadi overflow gitu. Pembelian item 100 ini saya buat dalam bentuk array struct pembelian yang bisa nyimpan maksimal 100 item barang. Jadi maksimal dari program ini bakal bisa nyimpan 100 item barang. Gitu, ada sini double grand total yang kita inisialisasikan dulu sebagai 0. Variabel ini nanti bakal untuk nyimpan total keseluruhan, dipakai buat nyimpan total keseluruhan pembeliannya. Nah, di sini ada looping buat input dan perhitungan. Loop ini buat memproses setiap item barang, dimana nanti barang itu bakal gantian gitu loh, ganti-gantian masuknya. Nih teman-teman, jadi di sini looping itu buat loop untuk memproses setiap item barang. Nah, adapun di sini teman-teman input dari nge-input data barangnya, ketika dimasukin ketika diminta kode barang ke user, maka akan disimpan ke array items ikode. Lalu ketika dia minta ke pengguna nama, maka akan disimpan di item nama. Harga juga begitu dan quantity juga begitu. Nah, lalu teman-teman, setelah program ini minta user masukkan data barang dan menyimpannya ke dalam array, maka dilanjutkanlah dengan manggil-manggil fungsi perhitungannya tadi. Nah, jadi fungsi subtotal tadi itu bakal manggil hitung subtotal dengan isinya item array tadi. Lalu fungsi diskon bakal manggil hitung diskon, fungsi hitung diskon, yaitu
item array tadi dan parameter subnya buat menghitung diskon berdasarkan jumlah yang dibeli. Lalu yang terakhir untuk menghitung total, itu bakal manggil fungsi hitung total yang menggunakan parameter sub dan juga diskon untuk menghitung total harga setelah didiskon. Lalu yang terakhir adalah cetak item, yang dimananya ada item sub, dis, dan juga total buat manggil prosedur untuk ngecetak nilai pembeliannya. Nah, lalu akumulasikan grand totalnya di sini teman-teman. Jadi, di sini tuh maksudnya gini loh, kayak total setiap item ditambahkan ke grand totalnya gitu, sehingga output akhirnya gitu nanti setelah semua item selesai diproses, program bakal nampilin total seluruh pembeliannya di sini. Tampil total pembelian di sini. Dan returner ini adalah program selesai. Oke. Coba kita running ya teman-teman. Kita running. Misal jumlah itemnya itu 12. Terus itu enggak deh. Oke teman-teman, sekarang kita akan jalankan program 3 kita ini. Masukkan jumlah item, misalnya jumlah itemnya itu 2. Kodenya mungkin BRG01. Namanya mungkin apa ya? Buku. Harganya mungkin 5.000 ya. 5.000 buku apa ya? Lalu kuantitinya mungkin 12. Nah, tuh kan. Nah, dia menerima diskon sebenarnya. Mungkin kode kedua dulu ya. Kita masukin kode kedua itu GHT02. Lalu nama barangnya itu pensil. Lalu harganya mungkin 2.000. Kuantitinya mungkin 10. Nah, jadi di sini kelihatan teman-teman, tengok nih. Sabar ya. Ketika masukkan jumlah item 2, kode di sini kuantitinya 12, dia bakal nerima diskon kan. Jadi 9.000 dari yang harusnya itu 12 kali 5 itu 60.000. Sehingga dia nerima diskon 9.000, 60 dikurang 9 itu 51. Lalu di item kedua tuh pensil yang seharga 2.000, dia beli 10, seharusnya itu 20.000. Tapi karena dia dapat diskon 3.000, sehingga dia hasilnya itu 17.000. Lalu 51 ini kita tambah dengan 17 yang akan masuk ke grand totalnya. 51 tambah 17 itu 68.000. Sekian teman-teman untuk program ketiga. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya, Jessica Site dengan NIM 1251483. Mohon maaf jika ada salah kata. Thank you for watching.